Di dataran terpencil, diapit oleh jurang dan hutan lebat, terdapat sebuah kerajaan bernama Aranaya yang hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Setiap malam, angin berhembus membawa bisikan, dan setiap kali bulan merah menggantung di langit, desa-desa di sekitar hutan misterius dilanda kekacauan. Tidak ada yang tahu dari mana teror itu berasal, hingga legenda klan kegelapan muncul. Ratusan tahun yang lalu, ketika kerajaan Aranaya masih muda, seorang penyihir bernama Firak mencoba merebut tahta. Bersama pengikutnya, ia menggunakan sihir gelap untuk menciptakan kekuatan yang tidak dapat dihancurkan. Namun, ketika rencana mereka gagal, Firak dan klannya dihukum mati. Tubuh mereka dilempar ke dalam jurang yang dikenal sebagai Lembah Kematian, sebuah tempat yang dipercaya terhubung dengan dunia kegelapan. Yang tidak diketahui oleh siapapun adalah bahwa kematian bukanlah akhir bagi Firak. Dari dasar lembah, ia membuat perjanjian dengan entitas bayangan bernama Asfaris. Dengan imbalan jiwa mereka, Firak dan klannya dihidupkan kembali, tetapi tidak sebagai manusia, melainkan makhluk kegelapan yang abadi. Mereka kembali ke hutan, memulai perang bayangan melawan Aranaya. Klan kegelapan tidak pernah menyerang secara langsung. Mereka merusak pikiran penduduk desa, membuat mereka gila atau saling membunuh. Terkadang, mereka menculik manusia, hanya meninggalkan jejak darah yang memudar sebelum fajar. Setiap generasi Raja Aranaya berusaha menghentikan teror ini, tetapi tak satu pun berhasil. Pasukan yang dikirim ke hutan selalu menghilang, hingga akhirnya, sebuah ramalan muncul di antara para pendeta kerajaan. Asteris, hanya mereka yang berani menanggung luka dari cahaya dan kegelapan yang dapat menghentikan klan kegelapan. Asteris, di sebuah desa kecil di tepi hutan, seorang gadis yatim piatu bernama Lira tumbuh dengan tanda lahir berbentuk lingkaran yang bercahaya samar setiap malam. Penduduk percaya bahwa tanda itu adalah kutukan, dan Lira sering diasingkan. Namun, Lira memiliki kelebihan yang luar biasa. Ia dapat melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain, seperti bayangan yang bergerak di sudut matanya atau suara yang membisikkan rahasia. Ketika klan kegelapan menculik seorang anak dari desanya, Lira memutuskan untuk bertindak. Ia tidak percaya pada ramalan atau pahlawan, tetapi ia tahu bahwa tidak ada yang akan menyelamatkan desa kecuali dirinya. Berbekal keberanian dan sisa-sisa buku kuno milik pendeta tua, Lira memasuki hutan sendirian. Hutan itu bukan hanya tempat fisik, melainkan labirin bayangan yang penuh dengan jebakan ilusi. Lira menghadapi berbagai cobaan, suara-suara dari masa lalunya yang memanggilnya kembali, bayangan yang mencoba merasuki pikirannya, dan makhluk-makhluk mengerikan yang menjaga perbatasan kerajaan kegelapan. Namun, setiap kali ia hampir menyerah, tanda lahirnya bersinar lebih terang, menunjukkan jalan keluar dari ilusi itu. Ia akhirnya tiba di pusat kekuasaan klan kegelapan, sebuah kastil tua yang dipenuhi oleh bayangan hidup. Di sana, Lira berhadapan dengan Firak, yang telah berubah menjadi makhluk setengah manusia, setengah bayangan. Firak melihat tanda lahir Lira dan mengenalinya sebagai simbol kuno dari mata cahaya, kekuatan yang dapat menghancurkan kegelapan. Dengan sihirnya, Firak mencoba menguasai pikiran Lira, menunjukkan masa kecilnya yang penuh kesedihan dan isolasi. Namun, Lira menyadari bahwa kekuatan terbesarnya bukanlah tanda lahirnya, melainkan keberaniannya untuk menghadapi rasa takut. Dalam pertempuran yang penuh dengan cahaya dan bayangan, Lira menggunakan tanda lahirnya untuk membuka portal ke dimensi cahaya, menghancurkan kastil dan Firak bersama klannya. Ketika Lira kembali ke desa, ia tidak lagi dianggap sebagai gadis terkutuk. Ia menjadi simbol harapan, seorang pahlawan yang membuktikan bahwa kegelapan hanya bisa dikalahkan oleh keberanian dan keteguhan hati. Hutan itu tidak lagi dihuni oleh bisikan atau bayangan, tetapi desa-desa tetap menjaga jarak, mengingat pengorbanan yang diperlukan untuk menghancurkan klan kegelapan. Lira, meskipun dihormati, memilih hidup sederhana, menjadi penjaga batas hutan dan pelindung generasi berikutnya dari ancaman yang mungkin kembali. Namun, di malam-malam tertentu, angin masih membawa bisikan lembut, seolah-olah bayangan belum benar-benar lenyap.